moments later. Baik, perkenalkan nama saya Veronica Telusa dengan NIM 22410107. Saya akan menjelaskan kasus dari kelompok saya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dengan judul kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang divonis 12 tahun penjara atas kasus korupsi bantuan sosial atau yang biasa kita kenal dengan Bansos COVID-19. Bagaimana kasus seperti ini bisa terjadi? Kasus seperti ini bisa terjadi karena tidak adanya kejujuran dalam bekerja dan haus akan material atau haus akan segalanya. Di tengah wabah COVID-19, bekas politikus PDI Perjuangan itu menerima suap lebih dari 32 miliar dari rekanan penyediaan bansos di Kemensos. Jatah bansos yang semestinya utuh diterima warga ditilaf tiap paketnya. Sedangkan warga yang mati-matian bertahan di tengah wabah mendapati jara bansosnya berkurang, kualitasnya yang sudah memburuk makin tambah memburuk. Terpaksa mengolahnya karena hanya itu yang mereka punya. Skandal korupsi yang terungkap Desember 2020 ini juga menurut ICW mencatatkan sejumlah kejanggalan mulai dari pengungkapan yang tak menyeluruh hingga penyidik KPK yang mengungkapkan kasus justru dipersoalkan atas tuduhan pelanggaran etik. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang biasa disebut Tipikor mengganjar mantan Menteri Sosial Juliari Batubara Senin 23 bulan Agustus dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Bekas politikus PDI Perjuangan ini dinilai hakim terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi dengan menerima suap lebih dari 32 miliar dari rekanan penyediaan bansos di Kemensos. Menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan pidana denda 500 juta subsidiar 6 bulan. Kata Hakim Ketua Muhammad Damis membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta yang ditayangkan secara daring Senin 23 bulan 8. Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar, subsidiar 2 tahun penjara, dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok atas vonis majelis hakim. Pihak Juliari ataupun jaksa, penuntut umum, KPK masing-masing menyatakan pikir-pikir dan akan mempelajari amar putusan. Putusan itu lebih berat dibanding tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menghukum Juliari 11 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari sebelumnya didakwa menerima suap miliaran rupiah dari konsultan hukum Harifan Sidabuke dan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama Ardian. Keduanya masih menjalani proses persidangan dan dituntut masing-masing 4 tahun penjara. Skandal korupsi ini terungkap pada Desember 2020. Menurut KPK saat mengungkapkan konstruksi perkara, Juliari selaku Menteri Sosial diduga menyepakati adanya fee dari setiap paket bansos. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar 10.000 paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Terang Firly dalam konferensi pers pada Desember tahun lalu. Dari duit-duit paket yang ditilap itu, ada warga yang betul-betul bertumpu pada bantuan sosial pemberian pemerintah. Sri Mana adalah satu di antaranya. Sri mengingat ia sedang istirahat di rumahnya di kawasan Kampung Walang, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, ketika tetangga mengadu padanya tak mendapatkan bantuan sosial COVID-19. Dewan KPK juga diminta proaktif mencermati setiap langkah KPK menangani perkara ini. Sementara hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta diminta untuk menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti rugi yang diajukan korban bansos. Jauh sebelum vonis dijatuhkan pada Juliari, para korban bansos berharap mantan Menteri Sosial itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Baik, nama saya Denti Amliau, NIM 22410106. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya.
Siapa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut? Mengapa? Yang paling bertanggung jawab atas kasus ini adalah KPK, karena kasus ini masuk dalam ranah korupsi dan juga lembaga Kementerian Sosial. Perkenalkan, nama saya Orin Cesau, NIM 22410108. Baik, saya akan membawakan materi tentang siapa yang paling dirugikan dan kasus tersebut mengapa. Yang paling dirugikan adalah masyarakat karena bantuan yang mereka dapatkan tidak sesuai, bahkan tidak cukup kebutuhan mereka yang seharusnya tercukup. Bisa juga lembaga Kementerian Sosial yang mengurus bantuan sosial atau bansos akan terkena imbas dari masalah yang ditimbul. Perkenalkan, nama saya Wilsonia Santos Molo dengan NIM 22410110. Saya akan menjelaskan bagaimana hukum menindaklanjuti kasus tersebut, apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, mengapa. Hukum sudah berjalan, pelaku dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara pidana dengan denda sebesar 500 juta, subsidi dari 6 bulan. Dan hakim juga menghukum pelaku membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar, subsidi dari 2 tahun, dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok atas vonis majelis hakim dan sudah sesuai dengan kaidah hukum yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yarit Yafet Lopo, NIM 22410111. Saya akan menjelaskan materi yang berikut tentang kesimpulan dan saran kelompok atas kasus tersebut. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah, meskipun sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi, jangan menutup mata untuk melihat masyarakat yang berada di bawah. Jadi jangan merampas hak masyarakat karena semua sudah dibagi secara merata dan adil. Saran yang diberikan adalah lebih diatur dan disiplinkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.